Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Arul Bunda di channel ini, Sahabat Munas. Kita akan melanjutkan pertemuan kemarin, yang sekarang kita akan membahas tentang bagian-bagian dari kalam dalam kitab Mukhtasar Jidan. Nah, langsung saja. Dalam kitab Jurumiyah, Mbah Musonef atau Mbah Sunasi menerangkan bahwa waqsamuhu salasatun ismun nafi'un wa harfun. Nah, jadi pembagian kalam itu ada tiga. Pertama adalah kalimat isim, yang kedua adalah kalimat fi'il, dan yang ketiga adalah kalimat huruf. Nah, kemudian di dalam syarah Mukhtasar Jidan yang mensyarah kitab Jurumiyah itu diterangkan bahwa yakni anna ajya al-kalami allati yata'allafu minha salasatu aqsamin. Nah, jadi unsur-unsur yang menopang pembuatan kalam atau unsur-unsur yang dapat menjadikan sebuah kalimat menjadi kalam adalah ada tiga hal. Yang pertama yaitu al-awlu al-ismu. Yang pertama adalah kalimat isim. Nah, apa itu kalimat isim? Nah, di kitab Mukhtasar Jidan dijelaskan bahwa kalimat isim adalah wa kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin bi zamanin wat'an. Nah, kalimat isim ialah kalimat yang menunjukkan makna secara sendirinya dengan tanpa disertai dengan zaman dalam asal pembuatannya. Nah, maksudnya ketika ada seseorang yang mengucapkan contoh zaitun. Nah, ketika seseorang sudah mengucapkan zaitun, maka dapat dipastikan bahwa lafaz zaitun itu tadi merujuk kepada nama seseorang tanpa disertai dengan zaman, tidak disertai zaitnya zait yang kapan, zait yang sekarang, nanti atau besok. Nah, zait ini kan dapat berdiri sendiri tanpa adanya keterangan waktu. Nah, ketika ada kalimat yang dapat berdiri sendiri tanpa disertai dengan keterangan waktu dinamakan kalimat isim. Dan yang kedua yaitu adalah kalimat fi'il. Wasani al-fi'lu bahwa kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha waqtarnas bi zamanin waq'an. Nah, kemudian yang kedua adalah kalimat fi'il. Kalimat fi'il adalah kalimat yang dapat menunjukkan makna dengan sendirinya, namun harus disertai dengan keterangan waktu atau zaman. Nah, sebagai contoh koma. Sebagai contoh lafaz koma. Koma adalah kata kerja. Nah, setiap kata kerja itu harus membutuhkan keterangan waktu. Kan koma bermakna berdiri. Nah, berdirinya kapan? Berdirinya itu sekarang, kemarin, atau yang akan datang. Nah, pasti suatu pekerjaan tidak bisa luput dari yang namanya waktu. Maka itu disebutkan namanya kalimat fi'il. Kalau tadi di kalimat isim tidak membutuhkan untuk menunjukkan makna tidak perlu zaman, namun pada kalimat fi'il ini harus disertai dengan zaman. Nah, selanjutnya Syekh Musonef itu menerangkan pembagian dari kalimat fi'il. Yang pertama yaitu fa'intilat sekal kalimat ala zamin madin faya al-fi'il madi. Nah, sebuah kalimat jika kalimat tersebut menunjukkan fi'il madi, menunjukkan zaman madi, maka kalimat tersebut dinamakan fi'il madi. Contoh koma yang seperti saya terangkan tadi. Fa'intilat ala zamanin yahtamilu al-hala wal istiqbala faya al-fi'il mudhari. Nah, kemudian jika ada fi'il yang menunjukkan makna istiqbal itu yang akan datang, dan hal itu yang berarti yang sekarang kita lakukan. Nah, ketika ada fi'il yang menunjukkan makna sekarang dan akan datang atau akan datang dinamakan fi'il mudhari. Bercontoh yakumu. Nah, yakumu ini itu bisa menunjukkan dua keterangan waktu, bisa dilakukan sekarang dan juga akan datang, tergantung amil yang akan masuk pada fi'il mudhari tersebut. Jika yang masuk itu jika yang masuk itu adalah amil nasib, kebanyakan akan menunjukkan makna hal itu tadi. Nah, sebenarnya ada tiga zaman fi'il mudhari. Kalau di kitab Mukhtasar kan hanya dijelaskan bahwa fi'il mudhari tadi mempunyai dua zaman, hal bermakna sekarang dan istiqbal bermakna yang akan datang. Nah, sebenarnya fi'il mudhari juga memiliki zaman madi atau zaman yang lampau, yaitu apabila fi'il mudhari tadi itu kemasukan huruf jazm lam, lama, alam, dan juga alama. Nah, maka ketika kemasukan lam, lama, alam, alama, zamannya yang aslinya berupa hal atau istiqbal
itu dibalik menjadi zaman mandi. Dan kemudian ketika kita mempelajari fi'il amil jawazim, nanti ada lam, alam, alama. Nah, itu dinamakan huruf qalb karena membalikkan zamannya fi'il mudhari ke zamannya fi'il madi. Nah, pembalikan fi'il yang selanjutnya yaitu yang terakhir, wa in talas ala talabi syai'in fil mustaqbali fayal fi'lul amri. Nah, ketika ada sebuah fi'il, ya fi'il itu tadi menunjukkan makna perintah dengan zaman yang akan datang, maka dinamakan fi'il amr. Contohnya kum. Kum, berdirilah sapa engkau. Nah, ketika ada seseorang yang memerintah, itu pasti kan pekerjaan yang dia perintahkan akan dilakukan setelah dia memberikan perintah. Nah, pekerjaan yang dilakukan setelah dia memberi perintah itu namanya fi'il amr yang bermakna zaman istiqbal. Nah, selanjutnya pembagian kalam atau unsur-unsur kalam yang nomor 3 adalah kalimat huruf. Nah, di kitab ini dijelaskan bahwa kalimat huruf ialah asal-usul al-harfu huwa kalimatun dalas ala maknan fi ghairiha nahu ila hal walam. Nah, kalimat huruf ini itu tidak bisa menunjukkan makna dengan sendirinya, berbeda dari dua kalimat sebelumnya, yaitu kalimat isim dan juga kalimat fi'il. Kalimat isim tadi tidak butuh keterangan waktu, kalimat fi'il tadi butuh keterangan waktu. Nah, kalimat huruf ini itu tidak bisa berdiri sendiri, harus bersamaan dengan kalimat yang lainnya. Nah, contoh dari kalimat fi'il ini ada hal, fi, dan juga lam. Nah, namun syarat sebuah huruf dapat dimasukkan atau diklarifikasikan menjadi kalimat huruf adalah syaratnya sebagai berikut. Ja'a li maknan, yakni bi anal harfa la yakunu lahu dakhula fi ta'lifil kalami illa idza kana lahu maknan. Nah, sebuah huruf tidak bisa dinamakan kalimat huruf jika huruf tersebut tidak memiliki makna, tidak memiliki faedah. Nah, kahal walam. Nah, contoh huruf yang masuk pada kalimat huruf, masuk pada pengklarifikasian kalimat huruf itu ada hal dan juga lam. Fa inna hal maknanya al-istifhamu. Nah, tadi kan disebutkan bahwa kalimat huruf itu hanya bisa dimasuki oleh huruf-huruf yang mempunyai makna. Nah, contohnya hal. Hal ini itu mempunyai makna istifham atau pertanyaan. Jadi ketika teman-teman nanti akan bertanya, apakah kamu sudah makan? Nah, itu bisa memakai kata hal itu tadi. Nah, kemudian walam, mana an-nafyu. Nah, kemudian lam. Lam ini bermakna nafi atau tidak. Lam adrib, belum atau tidak memukul sopo aku. Nah, kemudian apabila ada huruf yang tidak mempunyai makna, maka dinamakan huruf apa? Nah, di sini akan dijelaskan bahwasanya fa illam yakun lahu maknan la yadkhulu fi tarkibil kalami kaharfil mabani. Nah, huruf-huruf yang tidak mempunyai makna tadi seperti hal dan juga lam itu tidak bisa dimasukkan kepada susunan atau bagian-bagian kalam. Sebagai contoh huruf mabani. Nah, huruf mabani ialah huruf yang membangun atau mengkonstruksi sebuah kalimat. Sebagai contoh zaitun. Nah, zaitun ini kan terdiri dari 3 huruf, pertama za, ya, dan juga dal. Nah, ketika huruf ini disatukan dan dirangkai menjadi satu kesatuan, maka akan menunjukkan sebuah kalimat yang dapat dipahami. Nah, apabila za-nya tadi tidak disebutkan, maka tidak bisa kita pahami kata-katanya kan. Nah, maka itu tadi huruf-huruf yang membangun sebuah kalimat itu dinamakan huruf mabani. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Tetap stay di channel ini di Sahabat Monas. Jangan lupa share dan lupa subscribe, share, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.